Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya ya Bapa. Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bayang tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa pusatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin anak saya juga nanya, itu ada ayat yang berbunyi, kalau sebaliknya jika kita mempunyai hati nurani yang buruk dan merasa bahwa kita telah berbuat salah, Tuhan akan merasakannya lebih daripada kita, karena Ia mengetahui segala sesuatu yang kita rasakan. Kalau kita nih, kita nggak pakai kaki, ini sebenarnya mau ngomong, kalau nggak ada kitab suci, kita maling itu merasa bersalah nggak? Kalau engkau secara suara hati aja, dibilang, secara hati nurani aja itu merasakan itu salah, apalagi Tuhan. Itu Tuhan bilang salah juga. Jadi pada prinsip ingat ya, Tuhan tidak mungkin menentang suara hati. Jadi segala sesuatu yang tidak logika dan tidak sesuai dengan suara hati wajib kita tolak. Karena kita harus bermain dua. Kadang-kadang manusia itu terlalu rasional, hati nuraninya dimatiin, nggak berfungsi. Secara logika, loh saya kan ngomong bener Pak begitu. Iya, tetapi secara perasaan suara hati, kamu ngomongnya nggak boleh begitu. Harus tepo seliro. Nah kan begitu. Jadi ada keimbangan. Memang secara logika saya nggak salah. Iya bener secara logika nggak salah. Tapi harus tepo seliro, menjaga perasaan orang lain. Artinya mengungkapkannya harus disusun dengan tata bahasa yang lebih baik. Ajining diri soko late.
Itu. Jadi harus diimbangin. Jangan terlalu logika, suara hatinya nggak main. Ya kamu ngomong sih bener, iya. Tapi akibatnya orang tersinggung. Secara logika bener gitu. Makanya jangan sampai terlalu logika, suara hatinya padem. Nggak ada di situ, bahaya kita. Makanya banyak orang berkata-kata itu banyak menyampaikannya salah karena dia nggak melibatkan perasaan masalahnya. Ya kan, apalagi jujur aja orang-orang reform, wah itu kan logika bener teologinya. Ya kan? Jadi terlalu rasional. Saya sudah bilang kemana orang yang terlalu rasional itu merugikan umat manusia. Kalau terlalu rasional nanti manusia bisa punah nanti. Ya enggak? Saya udah ngomong Pak. Jadi kalau secara hati nurani curang itu salah nggak? Kamu merasa bersalah nggak? Iya, apalagi Tuhan. Jadi patokannya harus suara hati dulu. Karena Tuhan itu kan susah, sulit untuk dijangkau. Kalau di gereja lain itu selalu suka dengan iman yang halu, muluk-muluk, yang enak-enak didengar. Di ATM nggak bisa. Ya, ATM nggak bisa. Anda boleh berkata, oh doa saya selalu didengar dan saya diberkati. Tapi oke, saya singkirkan dulu perkataanmu. Saya lihat dulu, rumah kamu dicor pakai beton apa enggak? Gentengnya udah pakai genteng keramik enggak? WC-nya udah pakai WC Toto belum kan? Mandinya udah pakai shower belum? Keramiknya udah pakai granito belum? Masih sama kita Pak, asbes juga. Ya udah, jangan dah. Ya kan artinya diberkati. Kalau Anda, saya diberkati dapat hari ini 400, 500. Saya sih kasih tahu. Anda katanya merasa berdoa lalu dijawab. Hari ini saya dapat berkat 300, 400 hari ini. Saya sih kasih tahu. Ateis tidak berdoa. Tapi kalau dia bekerja dapat juga 300, 400. Artinya gini, iman berkat yang Anda peroleh itu hanya karunia umum Bang. Jadi yang tanpa berdoa, Tuhan pasti memelihara ciptaannya. Setuju gak? Ateis yang gak percaya Tuhan juga hidupnya dipelihara kok. Masa Tuhan pilih kasih? Yang ini matiin aja, yang ini hidup. Enggak, kan semuanya berasal dari siapa? Dia pasti mengasihi semua ciptaannya. Yang namanya manusia. Jadi yang nggak tahu terima kasih, yang ateis, yang agnostik, yang nggak percaya Tuhan, tetap kalau kau bekerja diberkati nggak? Iya, artinya argumen kau yang berucap diberkati, apalagi Pak? Enggak, doanya selalu dengar. Menurut saya ada kesalahan di sana. Karena orang yang tidak berdoa pun hasilnya sama dengan apa yang kau dapat. Karena itu artinya kasih karunia anugerah yang umum. Semua manusia terima hujan nggak? Apa karena nggak ada tidak berdoa terus nggak terima hujan? Artinya kasih karunia umum. ATM, kan semalam. Tadi pagi baru ngomong. Anugerah umum itu gambarannya seperti ini. Kita yang Kristen maupun tidak Kristen, kalau menyekolahkan anak sampai SMA, sanggup nggak? Yang ateis ataupun yang rohani, sanggup nggak semua? Sanggup. Tapi permasalahannya, kalau yang umum ini artinya, Anda jangan berkata, oh bersyukur saya berdoa anak saya lulus SMA. Saya kasih tahu. Ya, ateis yang tidak berdoa anaknya juga lulus SMA. Artinya sama nggak kasih karunia? Sama. Permasalahannya sekarang adalah ATM ingin lebih permintaannya dari SMA. Benar nggak nih? Kan permintaan lebih. Kalau masalahnya itu aja. Jadi ATM selalu meminta sesuatu kasih karunia yang di luar biasa ini. Yang bukan standar umum. Itu permasalahannya. Makanya jalannya terseok-seok karena Anda mau minta lebih. Tidak mau sakit dan tidak mau mati. Lebih daripada yang umum. Kemarin bagus ada Ferry ada kirim gambar itu. Gambar orang tua tulisannya seperti ini.
Kalau perut lagi kenyang, paling enak ngomongin iman dan ayat-ayat Tuhan. Nangkep gak tuh? Kalau perut kenyang, paling enak ngomongin iman dan ayat-ayat Tuhan. Lalu si Ferry mencoba berargumen, kalau lapar 3 hari nggak makan gimana? Itu adalah sebenarnya salah tangkap. Quotes itu yang dibikin oleh gambar orang tua nggak tahu siapa itu, mungkin tokoh sejarah masa lalu itu, mungkin apa Aristoteles apa Plato, saya nggak tahu lah. Enggak, tapi mukanya sih bukan, saya nggak tahu lah orang mana. Yang dimaksud orang itu adalah perut kenyang, artinya hidupnya aman-aman aja, lancar-lancar aja usahanya, anak bisa sekolah dan kuliah lancar-lancar. Jadi orang berkata kalau diberkati haleluya dan mengucap syukur. Itu maksudnya kenyang. Kalau lapar itu artinya hidupnya pas-pasan, penuh penderitaan. Ngomongin Tuhan dan ayat firman enak nggak? Makanya orang bilang, oh iya kalau diberkati haleluya mengucap syukur. Kalau lagi kau menderita. Nah, kan? Berat kan ngomongnya kan, ayat Tuhan. Ya. Tapi kalau dibikin yang muluk-muluk dengernya enak. ATM nggak bisa. Jujur itu menyakitkan. ATM selalu ngomong apa adanya. Mengapa doa manusia itu hanya dijawab 0,1%? Nah, nih Bapak Ibu belum dengar khotbah saya. Saya kasih tahu Bu, menurut survei Bu. Ibu dari umur 15 tahun, sekarang sudah 60 tahun. Apa yang ibu selalu doakan selama tahunan itu? Dan keinginan ibu apa? Dan berapa persen yang jadi kenyataan? 0,1%. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak pernah terjadi. Akhirnya hanya menjalani hidup legowo nrimo impandum. Kan gitu. Ikhlas saja. Apa yang keinginan kita kadang-kadang nggak tercapai. Artinya keinginan itu doamu hanya 0,1%. Artinya apa? Kenapa doa itu hanya 0,1% yang jadi kenyataan? Jawabannya mudah. Karena manusia belum sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan harusnya selalu dan telah mendengarkan aku. Itunya nggak tercapai. Lalu kalau begitu kita berdoa dan sembahyang, terus fungsinya agama itu apa? Fungsinya agama itu apa? Kalau yang setengah-setengah ateis, yang setengah-setengah agnostik, yang juga full rohani yang katanya di gereja, terus doanya sama 0,1% yang menjadi kenyataan. Lalu fungsi agama itu apa? Sama-sama 0,1% kok. Fungsinya apa terus? Coba jawab. Agama itu fungsinya apa? Mikir sebentar. Agama hanya berfungsi menahan supaya manusia jangan terlalu jahat. Fungsinya itu doang. Urusan dengan rohani nggak ada. Menahan manusia jangan terlalu jahat. Tapi hari-harinya tetap jahat nggak? Iya. Cuma jangan terlalu, karena ada agama, peraturan agama nggak boleh ini. Jangan terlalu. Terus bisa nggak menghilangkan kejahatan dari orang beragama? Nggak bisa. Pertalite aja kena oplos 193 T per tahun. Kali 5 tahun 900 lebih T. Kan nggak bisa kan? Agama itu hanya berfungsi supaya jangan terlalu jahat. Hanya nahan doang. Tapi tidak bisa menghilangkan kejahatan dari orang yang beragama. Lu ngaku agama tapi jahat lu nggak pernah hilang. Oke, kembali ke ini. Apa namanya? Fotokopi suci. Kita sedang ngomong assassin death atau bunuh diri. Jadi bunuh diri itu secara hati nurani ditentang. Apalagi Tuhan. Nah gitu. Nah, saya melihat di sosial media ada teolog S3, dia punya argumen seperti ini. Loncat
Seandainya ada orang loncat dari lantai 27. Oke, lantai 27 tinggi nggak? Tinggi ya. Wah. Dan sebelum sampai tanah sempat bertobat. Lengkap deh. Loncat dari hotel lantai 27, tapi sebelum kena tanah dia sempat bertobat. Kenapa dia harus bertobat? Karena fungsinya di dalam perjalanan meluncur itu dia minta pengampunan. Anggap saja, pas di lantai 20 kalau lagi terjun, di lantai 20 lalu dia bilang, Tuhan ampuni saya, buak, tulangnya patah semua, otaknya keluar semua. Kira-kira diampuni atau tidak? Kan di tengah jalan bertobat. Lantai 20, pas lantai 20, Tuhan ampuni saya, buak, langsung kan hitungan detik itu. Orang loncat tuh hitungan detik. Bener gak? Hitungan detik itu. Enggak. Pas di lewat lantai 20, Tuhan ampuni saya, buak, tulangnya patah semua, otaknya keluar semua. Itu ada tahun kemarin tuh. 4 orang Chinese tahun kemarin ya. Terlilit utang ojol, online, penjol ya. Ada dengar ya? Ya, jadi putus asa nggak bisa bayar utang. Jutaan. Putus asa bapaknya. Lalu naik ke lantai paling tinggi. Anak istrinya diikat tangannya. Satu tali. Terus loncat bapaknya. Yang lain ikut nggak? Oh, tangannya diikat. Kata sih dengar-dengar anaknya nggak mau loncat. Tapi kalau tangannya diikat, jadi istrinya diikat, anak duanya diikat juga. Loncat langsung. Itu di video itu yang amatir. Kalau yang di TV One mah di blur. Ya, saya dapat videonya yang asli. Itu saya lihat ngelipet 2 mayatnya, otaknya bececeran semua. Blambur kata orang Bangka. 4-4-nya lantai itu. Nggak tahu lantai berapa itu. Tadi di Google ada berita itu. Hah? Terus Anda pas lewat lantai 20, Tuhan ampuni saya, buah, otaknya keluar semua gitu. Kira-kira diampuni nggak? Kan sempat bertobat itu. Saya bilang terlalu rasional, merugikan diri Anda sendiri, saya kasih tahu. Ngeri ya. Itu manusia nih. Tongin atau tojong. Banyak orang, banyak sifat yang aneh-aneh. Gila semua Anda. Kita harus tetap bertahan kepada visi, Pak. Apapun yang teolog S3 ngomong, jangan didengerin semua. Kita sesuai dengan visi kita dan pengetahuan kita. Jangan peduli, Pak. Ini bahaya, Pak. Ya, Anda menata bunuh diri semua, Anda bahaya saya. Jadi, lalu kata teolog S3 ini, dia bilang tetap selamat. Kenapa? Waktu dalam perjalanan sempat bertobat. Gila gak S3 dia? Gila dia. Emang Anda tanya S3 tuh udah ketemu belum Pak sama orang itu? Dia ada di mana tuh orang itu? Tuh 4 orang yang kemarin loncat itu. Sempat bertobat gak? Wih, Anda gambling Pak. Pemikiran ini sama dengan seperti ini. Ilustran. Bro, tobat lo, cari Tuhan, dia bilang. Jangan cari dunia terus. Ntar aja udah tua, saya tobat, saya masih muda. Saya mau kaya, kejar dunia supaya sukses. Ntar aja udah tua. Itu sebenarnya dia sedang gambling, Mbak. Boleh nggak orang berpikir demikian? Ntar aja kalau udah tua, saya baru tobat. Sekarang saya mau sukses dulu. Boleh nggak orang memilih seperti itu? Boleh, kan ada free will. Jangan bilang nggak boleh. Makanya kemarin aja di Antropos aja saya selalu mengarahkan orang kepada pikiran positif. Tapi sangat susah. Masa saya sampai komen. Susah ya berpikir seperti ATM. Kenapa segala sesuatu tuh harus diarahkan kepada negatif? Alamak, saya bilang gitu. Jangan netral dulu, netral dan positif. Jangan negatif. Pikirkan semua yang mulia. Pikirin semua yang baik, kan semuanya harus positif. Yang baik-baik, kalau nggak sanggup netral dulu, jangan negatif, jangan suzon. Maksud saya, netral atau positif. Nah, kalau ada orang bilang nanti sudah tua saya baru bertobat,
Boleh nggak begitu? Saya nggak memandang kesalahan karena manusia punya hak free will. Bebas. Ya boleh aja entar tua baru tobat sekarang cari dunia supaya jadi konglomerat. Jadi 9 naga. Jadi naga yang ke-10. Ya boleh juga. Permasalahannya, lu tahu nggak kapan lu mati? Baru ngomong semalam. Nanti tua saya baru tobat. Ntar malam serangan jantung. Tok mati. Terus gimana? Nggak sempat tobat apa enggak dia? Enggak. Nah itulah permasalahan. Saya bilang boleh-boleh aja. Saya juga berkata yang orang loncat lantai 27 terus dia berpikir lantai 2 pas lewat lantai 20 dia sempat bertobat. Ya boleh-boleh aja free will. Kalau sempat. Karena itu hitungan detik. Kedua sangat tidak rasional orang yang tadinya mau bunuh diri tiba-tiba dalam hitungan detik dia bertobat gitu. Kayaknya pikiran cuma satu, mati. Jadi hal yang mustahil itu. Tapi seandainya dibilang selamat, dia bilang mungkin katanya bisa selamat karena sempat bertobat gitu. Dalam hitung detik itu dia. Oke. Pakai argumen ya. Tanggapan ATM. Menurut ATM itu bertobat di lantai 20 itu kelamaan. Karena waktu loncat lantai 27, lantai 20 tobat, mati. Menurut saya kalau dia baru sadar di lantai 20, menurut ATM itu kelamaan. Baru minta pengampunan di lantai 20, kelamaan karena bisa-bisa nggak sempat kita. Lebih baik kita lebih bijaksana kayak ATM. Apa tuh Pak? Kenapa nggak bertobatnya di lantai 27? Ngerti nggak? Nah, lebih bijak nih. Bunuh diri yang lebih bijak. Jangan di lantai 20 baru bertobat. Karena kecepatannya detik itu. Nanti takutnya nggak sempet. Yang lebih bijak adalah menurut ATM. Bertobat di lantai 27. Bilang, Tuhan ampuni saya dalam nama Yesus. Baru loncat. Jadi kan sempat bertobat. Kalau lo tadi kalau lantai 27 takutnya nggak sempet Bu. Karena hitungan detik. Yang lebih bijak dari lantai 27 menurut ATM. Betul nggak? Tuhan ampuni saya dalam nama Yesus. Baru loncat gitu. Jadi, Enggak, kita bermain di rasio orang-orang gila ini soalnya ya enggak. Walaupun Anda S3 ATM enggak gentar kok ya enggak. Walaupun S4 lulusan profesor ATM enggak gentar gitu. Gentar saya ya enggak. Anda kalau mau bertanding akhlak mulia dan kebijaksanaan dengan ATM. ATM tidak tegar, tidak akan berhenti. Diam di tempat menantang. Masa sekelas ATM yang pengajaran dan pengetahuan langsung dari Tuhan. Masa gentar dengan S3 Anda? Pengetahuan boleh banyak Pak. Wah sejarah-sejarah, doktrin-doktrin boleh pinter. Mari kita adu bijaksana, adu smart dalam menjalani kehidupan. Kira-kira bisa selevel ATM atau dalam menjalani kehidupan. ATM kan gak banyak-banyak teriak tentang saya diberkati, doa saya selalu didengar. Iman yang mengguncang dunia, iman yang memindahkan gunungan, ATM jarang berucap. Tapi Timotius berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan-perbuatan, tapi aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. ATM kan jarang ngomong tentang berkat. Tentang mukjizat jarang juga. Oh, dalam nama Yesus, Makarios, dia berkati dan menjadi kaya. ATM tuh jarang ngomong gitu. Itu ucapan. Karena orang yang berucap itu bisa ada satu kemunafikan atau terlalu muluk angan-angan yang imannya yang enak-enak didengar. Bisa terjadi seperti itu karena doktrin dari mimbar. ATM untuk membuktikan imannya, ya. Nggak banyak berucap. Ini ada rokok ilegal. Boleh apa enggak? Tidak jual. Ini perbuatan curang. Boleh lakukan atau tidak? Tidak boleh. Ini besi 10 cor, ganti besi nomor 8, yang ukuran 8 mili. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak berbohong? Tidak boleh. Boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Anda, saya kan jarang ngomong. Tapi perilaku perbuatan saya. Dan saya mengukur iman Anda dari perilaku Anda. Tukang tipu semua. Tipu-tipu dikit semua.
Tapi kalau dia ngomongnya ternyata sombong. Enggak, ini bukan. Cuma ATM ini jarang berucap tentang iman. Benar? Jarang berucap tentang iman. Tapi dibuktikan dengan perilakunya. Siapa yang di sini masih berbohong? Tipu-tipu dikit. Curang. Nipu orang, ngakalin orang. Ada keserakan di sana. Masih ada gak? Siapa yang berpikirnya masih suuzon? Siapa yang di sini masih kalau orang ngomong jujur mana timbul penderitaan? Orang ngomong jujur dia menderita. Orang yang jujur itu menyakitkan. Kenapa ada istilah itu? Karena ya batin manusia pada umumnya di seluruh dunia itu batinnya kotor. Hatinya busuk. Membuktikan bahwa hati manusia itu kotor dan busuk adalah kalau orang ngomong jujur selalu timbul yang namanya penderitaan. Penderitaan itu timbul karena hati itu nangkapnya negatif. Apa sih penderitaan yang saya maksud? Kesel adalah penderitaan, mudah tersinggung adalah penderitaan, suuzon adalah penderitaan, sakit hati adalah penderitaan, kepahitan adalah penderitaan. Sumbernya untuk membuktikan hatimu bersih atau tidak, kamu masih timbul penderitaan enggak? Itu aja. Maksud saya begini, kalau orang jelek, terus ada yang ngomong, kamu tuh nggak cantik, jelek. Anda timbul penderitaan atau enggak? Kan dia ngomong apa adanya jujur. Orang yang hatinya bersih, harusnya nggak timbul penderitaan. Harusnya sih. Harusnya nih, harusnya. Tapi kalau masalah sanggup nggak sanggup urusan Anda. Harusnya. Maaf ya, saya nggak ke rumah kamu. Karena kamu membedakan saya dengan orang kaya. Kalau saya ngomong begitu, timbul penderitaan nggak dengan Anda? Kalau Anda timbul penderitaan, udahlah. Jangan ngomong sama ATM lagi. Masih ada penderitaan. Kan ATM itu spesialis penderitaan soalnya. Jadi kalau soal-hal penderitaan itu saya terangin sejelas-jelasnya. Kan makanya orang suka bilang, ngomongnya hati-hati, nanti orang tersinggung. Bercandanya hati-hati, nanti orang sakit hati. Kenapa orang selalu kayaknya jaga-jaga gitu ya? Kenapa begitu? Karena takut timbul penderitaan, Bu ya. Takut timbul penderitaan. Coba sama ATM sini, ngomong aja apa adanya. Sini, saya tantangin. Ngomong apa adanya. Menderita nggak? Enggak, sayang. Tawa-tawa aja sih. Nah itu bedanya ATM tuh seperti itu. Ngomong aja apa adanya. Pak, gini-gini. Oh ya, jadi malah saya balikin. Menurut kamu yang baik harus seperti apa? Kamu bisa kerjain nggak? Ide doang Pak, kalau kerjain nggak bisa sih. Nggak sempat saya banyak kerjaan Pak. Kan capek kan. Dikasih masukan suruh kerjain nggak mau dia. Kalau saya balikin lagi. Makanya kita ini adalah orang-orang yang menakutkan kali ya. Pokoknya prinsipnya tidak boleh timbul penderitaan. Kalau timbul penderitaan, Oke, sekarang saya pakai argumen. Berapa menit? Mau pakai argumen nih. 20, 8, 30, tambah 5 menit ya. Argumennya adalah, kalau loncat dari 27, pas lewat lantai 20, Tuhan ampuni saya, brak, hitungan detik. Katanya bisa selamat itu karena dia keburu bertobat. Tapi dia berpandang, mungkin 1000 tidak satu yang seperti itu. Tapi ada kasus-kasus tertentu, mungkin dia sempat bertobat di lantai 20. Sepa. Dengarkan ATM yang argumennya. Ini pakai akal budi. Untuk memastikan dia selamat atau tidak. 1. Ya, kan sama-sama ini Pak, belum ketemu sama orang itu di hadis atau di surga, kita nggak tahu juga. Karena yang saya tahu otaknya keluar semua itu. Oke. Untuk memastikan dia selamat atau tidak. 1. Jika tidak mati berarti selamat di dunia ini. Benar? Cuma patah tulang, nggak mati. Oh selamat ya. Saya ngomong fakta aja, ngomong apa adanya. Jangan sakit hati saya ngomong. Saya lagi ngomong apa adanya, ya jujur ini ya. Jangan sampai timbul penderitaan ini. Ya, saya lagi ngomong jujur, dengar nih. Ya, ngomong jujur, awas timbul penderitaan. Ya, saya lagi ngomong buka semua ya. Kita belak-belakan di sini supaya hatinya bersih, bisa menerima apa yang saya katakan. Kalau orang itu selamat,
Satu atau tidak. Brak! Hanya patah tulang, tidak mati. Artinya selamat di dunia ini dia. Selamat berarti, Pak. Tapi berarti belum selamat di sorga, tapi selamat di dunia ini. Cuma patah tulang. Oke, bagus saya bilang. Ya, saya tidak membedakan mau ateis atau anak Tuhan. Kadang-kadang ateis mau bunuh diri juga ada juga yang patah tulang, nggak mati juga dia. Ya. Jadi saya pukul rata ya. Saya nggak mau terlalu Kristen tuh kayak eksklusif gitu, kayak spesial itu nggak. Pokoknya mau agamanya apapun, kadang-kadang terjun nggak mati juga, bener? Ya, oke, selamat Anda berarti. Cuma patah tulang, oke lah. Saya nggak mau ngomongin tentang kayaknya Kristen tuh hebat, nggak. Hebat nggak ada hebatnya dok. Anda terjun pasti mati juga ya kan? Nggak, Anda nggak hebat, nggak ada yang harus hebat. Yang hebat cuma Tuhan. Oke. Kalau Tuhan yang Tuhan pernah ditantang yang coba loncat di hubungan bait Allah, benar? Kalau Tuhan loncat mati nggak? Oh enggak, karena udah ada firman-Nya, malaikat akan menantang. Tapi itu nggak boleh, ada pelanggaran di sana. Apa namanya? Mencobai Tuhan Allahmu. Oke. Saya bilang hanya Tuhan yang hebat. Oke. 2. Jika tidak mati, masuk rumah sakit, kalau dia pulih, oke, sempat tobat, artinya kesempatan sekali lagi dikasih oleh Tuhan. Benar? Oke. Patah tulang, masuk rumah sakit, sembuh, pulih. Belum ajalnya loh, dikasih kesempatan sekali lagi. Semua agama sama. Tidak peduli ateis, tidak peduli Kristen. Ini argumennya ini. 3, dengarkan saya punya argumen. Jika masuk rumah sakit, sadar dan sempat bertobat, lalu beberapa hari kemudian mati. Selamat atau enggak? Oke. Jika masuk rumah sakit, pernah sadar, sempat tobat, karena udah kritis beberapa hari kemudian mati. Selamat atau tidak? Oke. Bapak belah mikir capek Anda kalau sama saya. Oke. Makanya orang capek sama saya gitu. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, saya kunci semua argumen. Oke. 4. Jika masuk rumah sakit, koma, lalu mati, berarti tidak selamat dunia dan akhirat. Setuju kan ya? Koma, masuk rumah sakit, mati juga. Artinya tidak selamat dunia dan akhirat. Tadi kan cuma dunia doang. Kalau ini dunia akhirat, ya enggak? Karena apa? Koma, masuk rumah sakit, beberapa kemudian mati. Berarti nggak sempat tobat ya? Oke. Ada di mana Anda sudah tahu dia. Yang 5, kita kalau bukti, kita sama-sama nggak ketemu orang itu kok, jangan dipastikan pasti selamat. Kita buktikan dengan argumen. Oke. Yang 5, dengarkan saya. Jika loncat langsung kepalanya pecah dan ususnya terburai, artinya game over. Loh, loncat, pecah, ususnya keluar semua, artinya game over. Nggak tahu tuh orang kemana, pokoknya game over aja udah. Udah ya. Oh, game over. Saya nggak mau memastikan dia selamat atau tidak, karena yang saya lihat adalah udah game over dia, ya enggak, ususnya terburai, otaknya keluar semua. Oke. Yang 6, jika lompat dari lantai 27 dan tobatnya di lantai 20, tapi Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya, maka dipastikan binasa dunia akhirat, karena dalam hal ini ada free will. Nangkap nih artinya? Nangkap artinya nih? Jadi waktu dia loncat lantai 27, kita berandai-andai, halu-halu dikit, ya. Dia sempat tobat di lantai 20. Tuhan, ampun saya, gitu. Dia sempat bertobat. Oke, dalam hitungan detik Tuhan tahu nggak dia bertobat? Tahu nggak Tuhan? Tahu. Tetapi jikalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya, dipastikan orang itu masuk Hades. Terus yang benar gimana Pak? Yang 7. Nah, ya sekarang kan udah tadi kan sekarang udah main tadi dunia akhirat, dunia doang, pala pecah, sekarang main Tuhan. Ya, kita main Tuhan sekarang. Ya, udah bawa Tuhan kita. Yang 7. Jika lompat dan pada lantai 20 minta ampun dalam hitungan detik ya, diterima pertobatannya oleh Yang Maha Kuasa,
Maka jika Tuhan, diterima ya pertobatannya, maka jika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, saya pastikan tidak mati. Percaya tidak? Oke. Nah, kapan nih kata-kata ini? Loncat lantai 27, pas lewat lantai 20, Tuhan ampuni saya. Diterima, kalau diterima pengampunannya, mana pada hitungan detik Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, saya pastikan orang itu tidak mati. Karena pertobatannya diterima. Langsung ada caranya, dia itu nggak mati pokoknya. Apa malaikat tahan sebentar, lepas. Udah jarak semeter baru lepas, tes. Jadi seakan-akan asli cut, tes gitu. Jadi saya jatuh tapi nggak apa-apa, badan saya kan ada juga orang yang loncat. Kok badan saya nggak apa-apa, cuma lecet doang. Lantainya tinggi loh padahal. Nah gitu. Kemarin 2 hari yang lalu, nenek-nenek di lantai berapa itu? 15 apa 21? Kayaknya kepleset, jatuh dia. Nggak mati. Jatuhnya pas di atas mobil. Mobilnya pengok, Pak. Nggak mati, sorry. Ini berita baru 2-3 hari yang lalu. Jadi nenek-nenek kepleset dari apartemen 21 apa 15 itu. Nanti buka aja di Google. Ya. Jatuhnya pasti mobil. Prak, mobilnya kempot, mobil atapnya mobil itu. Diperiksa sama polisi. Cuma patah tulang doang, nggak mati. Seharusnya kalau kena aspal pecah kepalanya. Tapi kalau jatuh di atas mobil, prak, kayak film Spider-Man, prak, mobilnya yang kempot cuma. Hai. Mati yang memang selamat Anda. Kasih belum waktunya Anda. Anda buka Google baru 3 hari ini kok. Oke. 8. Sama dengan kasus Yudas Iskariot. Bisa saja, oke, kalau dibilang pas di lantai 20 dia bertobat, kalau nggak diterima dia pasti mati. Tapi kalau pertobatan di lantai 20 diterima oleh Tuhan, maka Tuhan akan segera menolongnya dan memberikan kasih karunia-Nya dan orang itu pasti selamat. Itu kan ini kira-kira aja gitu. Halu-halu dikit lah lantai 20 kita bertobat gitu. Tapi menurut saya sih kayaknya nggak sempet lagi sih. Tapi nggak apa-apa, kita main halu-halu aja supaya kita memastikan orang itu selamat atau tidak gitu. 8. Nah, kasus ini nih, kasus ya yang loncat lantai 20 bertobat, kita andai-andaikan juga Yudas Iskariot. Sama dengan kasus Yudas Iskariot. Kita bisa aja berandai-andai, bermuluk-muluk, bisa saja saat digantung, saat sakratul maut, Yudas bertobat dan minta ampun dalam hatinya. Bisa nggak? Digantung, Tuhan ampuni saya Tuhan. Bisa nggak? Oh bisa. Anda bisa. Tadi Anda bilang lantai 27, lantai 20 sempat bertobat. Masa Yudas nggak bisa? Bisa dong. Anda jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih Anda. Masa yang tadi 27, lantai 20 bertobat, diterima tobatnya. Katanya mau selamat. Ya kan? Sekarang Yudas waktu dia gantung diri, kan nggak langsung mati dong. Pasti ada beberapa detik. Aduh, ampuni saya Tuhan. Tapi saja. Dia sempat bertobat dalam hitungan detik gitu. Bisa nggak? Oh bisa. Kasusnya sama di lantai 20 sempat bertobat gitu, dalam hitungan detik gitu. Memang gila-gilanya sih memang. Bisa pusing Anda sama saya. Oke. Pertanyaan saya adalah, jika diterima tobatnya Yudas, maka Yudas pasti tidak akan mati. Bisa saja talinya putus atau ada orang lewat lalu ditolongin. Benar nggak? Seandainya bisa lagi. Ampuni saya. Talinya putus. Tang. Kenapa? Pertobatannya diterima oleh Tuhan. Kalau pertobatanmu diterima, Tuhan langsung nolong nggak? Iya, karena pertobatannya diterima. Kalau Tuhan bilang, kalau begini, ya dosa kamu saya ampuni, tapi nyawa kamu mati aja. Bisa nggak begitu Tuhan? Itu sama aja dengan prinsip manusia. Ya, kalau kesalahannya saya maafin, tapi proses jalan terus hukumnya. Itu sama dengan manusia itu. Itu sifat manusia jangan terapin kepada Tuhan ya, awas Anda. Ini ATM ini. Lu prinsip manusia lu mau terapin sama Tuhan lo, nih lo. Kan sama itu. Ya,
Dia udah ngatain saya, fitnah saya. Ya, saya sebagai manusia memaafkan, tapi proses hukum jalan terus. Itu sama. Oh ya, Tuhan bilang, Yudas, pertobatan kamu saya ampuni, tapi mati-mati aja. Gitu. Itu sama itu. Jahat bener Tuhan. Mau orang bertobat dia ditolongin dong kalau kamu punya kasih karunia. Nolong orang kok setengah-setengah sih Tuhan, cuma dosanya doang diampuni, orang disuruh mati. Gimana sih Tuhan ini? Itu sama dengan prinsip saya Tuhan. Saya maafin tapi proses hukum jalan terus gitu. Berarti setengah baik, setengah jahat. Iya, sama tadi. Dosanya diampuni, Tuhan baik, mau mati-mati aja. Tuhan jahat, nggak ditolongin tuh orang. Seneng lihat orang susah. Tuhan seneng tuh kalau Yudas lagi syukurin lo. Tuhan bilang, syukurin lo. Napas lu berhenti kan? Tuhan apa begitu? Enggak. Kalau setiap pertobatan manusia diterima oleh Tuhan akan selalu berjalan dengan kasih karunia-Nya langsung turun tangan. Kalau pertobatanmu telah diterima Tuhan, secara otomatis detik itu juga kasih karunia-Nya langsung turun tangan. Turun dari sorga langsung. Tuhan itu begitu, nolong orang gak setengah-setengah, 100%. Nah, ayo mau coba-coba bunuh diri Anda. Bisa kelengeran Anda. Oke, tapi masalahnya, faktanya, abis ini ya supaya nggak tanggung nih, nanti lanjut minggu depan lagi. Faktanya, Yudas Iskariot mati dan isi perutnya tertumpah keluar. Oke, faktanya. Tadi kan andai-andainya, kalau andai-andainya diterima taubatannya, saya pastikan tidak akan mati. Ada aja cara Tuhan untuk nolong dia. Tapi Alkitab faktanya, Yudas Iskariot tetap mati. Isi perutnya tertumpah keluar. Artinya tidak ada lagi kasih karunia Allah dan itu adalah free will-nya manusia. Setuju? Kalau faktanya Yudas Iskariot mati. Artinya kasih karunia Allah tidak ada sama dia. Itu adalah bagian daripada free will-mu. Kalau seseorang manusia tidak ada kasih karunia Allah, bisa selamat atau tidak? Manusia kalau tanpa anugerah Tuhan bisa selamat atau tidak? Itu bukan pekerjaanmu, tapi apa? Kasih karunia Tuhan. Jangan dengerin apapun perkataan teolog S3 mengenai bunuh diri yang terlalu rasional. Karena manusia terlalu rasional itu akan merugikan kehidupan manusia. Jauhi dirimu bermain gambling dengan maut. Itu adalah jiwamu yang sedang dipertaruhkan. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, tutup ya. Kalau kamu sempat bertobat dan tobatmu diterima, maka pada saat itu juga kasih karunia Tuhan akan turun di atas kamu. Dan kau akan diselamatkan hidupnya oleh Tuhan. Tuhan kalau menerima pengampunan orang tidak setengah-setengah. Diterima tobatnya, ditolong juga manusianya. Bukan diterima tobatnya, orangnya suruh mati. Bukan dimaafkan salahnya, proses hukum jalan terus. Itu sebenarnya memaafkan atau tidak Pak? Anda kalau mau mengampuni, saya kasih tahu ya. Tidak ada lagi namanya proses hukum. Langsung datang ke kantor polisi, Pak saya cabut laporannya, itu yang benar. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan tampar pipi kanan. Jika engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika engkau diminta jubahmu, berikan juga bajumu. Satu kejahatan harus dibalas 2 kali kebaikan. Ini setengah baik, setengah jahat. Lu sangka Zoro. Setengah baik diampuni, setengahnya orangnya dihukum. Proses jalan hukum terus. ATM gak boleh. Kalau memaafkan, maafkan dengan tulus. Cabut laporan polisinya. Itu yang benar. Oke? Minggu depan kita lanjut lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat. Supaya kami dapat berkumpul lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hidup dengan bijaksana
di dalam dunia ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.